Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib mewasiatkan diri khatib dan mengajak kaum muslimin seluruhnya, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita inilah dalam berupa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Ketika kita niatkan ikhlas karena Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjadi amal soleh, merupakan bekal kita. Ketakwaan ini dan amal soleh inilah bekal sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal untuk kehidupan di akhirat nanti adalah takwa ini, yaitu amalan soleh kita. Adapun sebaliknya, ketika kita tidak mengerjakan perintah Allah atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan maksiat, yang mana ketika Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, suatu perintah, dan Allah sudah melarang suatu larangan, maka kita sebagai hamba hanya diwajibkan mengerjakan yang sudah ditentukan oleh Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah, laki-laki dan yang perempuan, tidak ada pilihan ketika Allah sudah menentukan suatu ketetapan, suatu perintah atau melarang suatu larangan. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali hanya untuk mengerjakan perintah tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa may ya'sillah, ketika melanggar ketentuan tersebut berarti sudah bermaksiat kepada Allah. Dan Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia sudah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itulah kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Nah, untuk itu, agar kita mengetahui perintah dan larangan tersebut, Allah mewajibkan kepada hambanya, kepada kita melalui Rasulullah SAW, wajib kita mempelajari apa-apa saja yang sudah diperintahkan Allah, yang diwajibkan kepada kita, dan meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang Allah. Itu harus kita pelajari. Sehingga ketika kita tidak belajar, berarti ini juga suatu maksiat. Tidak mau belajar Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, enggan, berarti ini ada maksiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maksiat kepada Allah
memiliki musibah yang azab di dunia dan di akhirat nanti. Allah mengatakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka akan ditimpakan musibah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Maka dari dalil-dalil Quran dan hadis akan kita ketahui contoh-contoh dampak dari maksiat kepada Allah. Maka ini akan berpengaruh pada akal. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, menjadikan akal kita lemah untuk memahami, mempelajari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Imam Syafi'i mengadu pada gurunya tentang lemahnya hafalan beliau dalam menghafal Quran dan hadis. Maka gurunya mengatakan apa? Waqi' fa arsyadani bitarkil ma'asi. Maka guru saya mewasiatkan untuk meninggalkan maksiat. Jadi maksiat tersebut berpengaruh kepada pikiran kita. Sulit untuk menghafal Quran dan hadis, sulit untuk memahami kebenaran. Juga berdampak pada badan. Ketika Allah mengharamkan makanan-makanan dan juga bentuk mencari rezeki yang diharamkan, dan kita melakukannya, pasti akan berpengaruh pada badan kita. Allah mengharamkan babi dan anjing dan binatang buas karena berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian itu baru pada roh dan jasmani. Akhirnya ya, ketika sudah terbiasa terus melakukan maksiat, sulit menerima nasihat. Akhirnya diajak untuk melakukan kebaikan pun menjadi sulit, makin jauh dalam kesesatan. Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, tetapi hati mereka sudah tertutup dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan, ketika kita terus bermaksiat pada Allah Ta'ala, hati kita sulit menerima nasihat, diajak untuk melakukan kebaikan. Dan akhirnya yang parah, dia tidak merasa kalau dia sudah dalam kesesatan, dan dia akhirnya merasa dalam kebenaran. Terus bermaksiat, bahkan tidak lagi merasa dalam kesesatan, bahkan merasa yang paling benar. Allah mengatakan surat Az-Zukhruf ayat 32 sampai 37. 36 sampai 37. Wa may ya'shi an zikri rahman. Siapa yang enggan untuk berzikir kepada Allah, ibadah, perintah, meninggalkan larangan, itu pada hakikatnya adalah berzikir pada Allah. Ibadah-ibadah kita kerjakan adalah untuk mengingat kepada Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Yang enggan untuk taat kepada Allah berupa zikir, nuqayyid lahu syaitan, maka kami jadikan bagi dia setan yang menguasai dirinya. Fahuwa lahu qarin. Akhirnya apa? Setan tersebut terus mengikutinya. Ya, Allah jadikan dia dikuasai oleh setan, ya, dan setan pun terus mengikuti dirinya. Akhirnya apa? Wa innahum layasudduna 'anis sabil. Sungguhnya mereka, kata Allah Ta'ala, berpaling dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira mereka orang-orang yang beri hidayah. Artinya mereka mengira mereka dalam kebenaran. Kemudian bahaya di akhirat, maka orang yang bermaksiat baik terang-terangan maupun sembunyi, dia merasa tertipu, seolah-olah sudah membawa amal soleh yang banyak, tetapi maksiat dikerjakan secara diam-diam ternyata menghapuskan pahala-pahala amal baiknya tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Thauban dari Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan, "Law 'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibali tuhamati bayda fayaj'aluhu Allah azza wa jalla haba'an mansura." Sungguh-sungguh akan beritahukan kepada kalian, yaitu suatu kaum dari umatku yang mana mereka nanti datang di hari kiamat dengan membawa amal soleh semisal gugusan gunung atau gugusan bukit barisan. Jadi ada namanya Gunung Tihamah.
di di Timur Tengah tersebut, ini adalah kalau di kita yaitu perbukitan, Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Yang mana itu sebanyak itu pahala di bawahnya. Fayaj'aluhullahu azza wa jalla haba'an mansura. Tetapi akhirnya pahala yang begitu banyak Allah jadikan dihilangkan oleh Ta'ala, tidak bersisa. Maka berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tolong ceritakan kepada kami agar kami mengetahui sifat-sifat orang tersebut, agar kami tidak termasuk yang disifatkan nanti di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma innahum, sesungguhnya mereka ikhwanukum, adalah saudara-saudara kalian, itu orang-orang muslim. Wa min jildatikum, kulitnya seperti kalian. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun, mereka beribadah di malam hari seperti kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khallau bimaharimillah intahakuha. Tetapi bedanya mereka, ketika mereka tersebut sendirian berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Ta'ala, mereka melanggarnya. Jadi bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Ketika di hadapan orang banyak melakukan amal-amal soleh yang banyak, tetapi ketika sendirian melanggar, bermaksiat kepada Allah, dan akhirnya pahala yang banyak tersebut Allah hancurkan, tidak bersisa sama sekali. Hadis ini dengan Majah. Nah, kaum muslimin jamaah Jumat ini dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ini azab di akhirat nanti, akhirnya orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan surah Jin, wa may ya'sillaha fa inna lahu narun khalidina fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka baginya adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, penting bagi kita untuk jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah, dan kita mengetahui sebetulnya apa faktor-faktor seseorang tersebut bermaksiat kepada Allah. Maka di antara faktor yang pertama yaitu lemahnya iman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah. Artinya ketika kita terus bermaksiat kepada Allah, makin kurang iman kita, sehingga makin mudah untuk melakukan maksiatan yang lainnya. Ya. Tetapi ketika iman kita kuat, maka ini akan terus mendorong kita untuk melakukan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita biarkan iman kita dalam keadaan lemah. Kita merasakan ketika kita sulit untuk beribadah kepada Allah, bahkan sampai bermaksiat. Jangan biarkan diri kita terpuruk dalam keadaan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wadbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, segera lakukan kebaikan. Segera kita tambah iman kita dengan melakukan amal soleh, sehingga akhirnya apa? Maksiat tadi akan dikalahkan dengan amal soleh. Nah, jadi faktor ketika kita bermaksiat kena lemahnya iman. Oleh karena itu solusinya adalah dengan meningkatkan amal soleh, sehingga mendorong kita terus melakukan amal soleh yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dalam mencari teman. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dan akhirnya kita akan terbawa, terjerumus. Kalau kita sudah terjerumus, kita khawatir kita akan dapat ancaman Allah Ta'ala disebutkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tersebut sesuai dengan ajaran temannya, kebiasaan temannya. Maka hendaklah berhati-hati salah seorang dari kalian siapa yang akan dijadikan teman. Maka ketika mari kita lihat teman-teman dekat kita.
Apakah mengajak kebaikan atau cenderung untuk melakukan maksiat pada Ta'ala? Jangan kita biarkan kalau seandainya teman tersebut mengajak kepada maksiat pada Ta'ala, segera tinggalkan. Kalau tidak, kita akan terjerumus dan akhirnya bisa membahayakan di dunia dan akhirat. Faktor maksiat berikutnya itu pandangan. Oleh karena itulah Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu menundukkan pandangan. Yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Ketika itu dilakukan, itu sangat mensucikan jiwa mereka, hati mereka. Innallaha khabirun. Allah Maha mengetahui dengan hati, dengan ciptaannya, dengan apa yang kita lakukan. Mimma yasnaun, dengan apa yang mereka lakukan. Maka solusinya agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mari kita jalankan perintah Allah Ta'ala, selalu menundukkan pandangan ketika terutama dalam hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, dan jangan kita umbar pandangan kita pada hal-hal yang diharamkan. Faktor maksiat berikutnya yaitu banyaknya waktu luang. Waktu luang ini akan ditanyakan Allah Ta'ala, dihisab nanti di akhirat. Ketika di hadapan Allah Ta'ala, maka kita akan ditanyakan umur kita, apa saja yang telah kita lakukan pada umur tersebut. Nah, banyak orang yang lalai terhadap waktu ini, terhadap umur yang telah diberikan Allah Ta'ala. Maka ya, perbuatan kita itu hanya kebaikan dan keburukan. Berarti ketika kita menyia-nyiakan waktu tanpa melakukan kebaikan, berarti kita sudah melakukan keburukan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Yaitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Waktu luang tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang amal soleh atau kebaikan yang lainnya. Maka otomatis dia akan menjadi dosa, karena akan dihisap nanti. Tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Maka pilihannya ada dua. Maka oleh karena itu, jangan kita biarkan adanya waktu kita terbuang sia-sia tanpa melakukan amal ibadah atau melakukan kebaikan lainnya. Faktor maksiat berikutnya yang terakhir yaitu dekat dengan tempat maksiat dan juga duduk di jalan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan di tempat, kalau di tempat tersebut adanya orang minum khamar. Maka di sini ya, wajibnya kita ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala untuk menghindarinya, menjauhinya. Kalau bisa kita ingkari, kalau tidak bisa kita harus menjauhkan diri kita dari tempat maksiat tersebut. Karena tempat tersebut merupakan tempat yang akan dilaknat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza zahara zina war riba fi qaumin faqad istahallu adzaballah. Kalau zina dan riba sudah muncul di suatu tempat, berarti tempat tersebut mereka mengundang azab dari Allah Ta'ala. Maka ketika di tempat tersebut sudah banyak maksiat Allah Ta'ala, berusaha kita semampunya untuk mengingkarinya. Kalau tidak mampu, maka tinggalkan, jauhi. Jangan sampai kita termasuk akhirnya nanti orang yang akhirnya tanpa kita sadari sampai melakukan maksiat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian duduk-duduk di jalan. Maka jangan kita biasakan duduk-duduk di jalan, kecuali kalau memang untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal julus ala turqat. Jangan kalian melakukan duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat mereka sulit untuk meninggalkannya karena memang sudah kebiasaan mereka untuk duduk-duduk pinggir jalan. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Kalau sulit memang untuk meninggalkan kebiasaan duduk di pinggir jalan, maka ada adab-adabnya. Fa idza abaitum illal majalis fa'atut tariqa haqqahu. Maka Rasulullah SAW perintahkan, berikanlah hak-hak jalan tersebut.
kewajiban yang harus kalian penuhi. Maka para bersahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariqu ya Rasulullah?" Apakah kewajiban atau adab yang harus dipenuhi di jalan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ghaddul basar." Maka ketika kita duduk di jalan, tundukkan pandangan. Ya. Jangan kita begitu duduk di jalan kita mengumbar pandangan kemana-mana. Maka kemudian wakaful adza, jangan sampai menyakiti dengan perbuatan ataupun ucapan. Waraddus salam, dan menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam. Wa'mur bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan ketika melihat kemungkaran maka wajib untuk diingkari. Nah, inilah yaitu maksiat serta dampaknya dan faktornya. Semoga kita terhindar dari melakukan maksiat kepada Allah dan senantiasa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazidkum wa aqimus shalah.